Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghais wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, zuhur ini kita hadir Bapak Ketua MUI Kota Padang, alhamdulillah, dan juga Bapak mantan wali kota Pak Fauzi Bahar, Ketua LKM Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu, sidang jemaah zuhur rahimakumullah, sudah terasa awalnya Ramadan, maka saya yakin kita semua sudah mempersiapkan diri, diantaranya adalah menjadi manusia-manusia yang dicintai Allah. Siapa manusia yang dicintai Allah? Manusia-manusia yang dalam kesehariannya terlihat tingginya tingkat ketaatannya. Kapan itu diperoleh manusia? Pertama, apabila manusia itu menyadari bahwa dirinya itu diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Dia sadar, dia tahu bahwa dirinya diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Sudah cukup? Belum. Lalu mereka beribadah. Ibadah yang mereka lakukan pun sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Tidak sesuai dengan kelama di awal. Tidak sesuai dengan ketujuh di awal. Tapi sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Sudah cukup dengan itu? Belum.
Ada yang lebih mendorong lagi mereka untuk menjadi manusia yang mencintai Allah. Mana? Orang-orang yang beribadah itu, mereka berkeyakinan setiap ibadah yang mereka lakukan, setiap kebaikan yang mereka perbuat, Allah memberikan pembalasan yang lebih daripada apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana kata Allah, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami, kata Allah, akan membalasi orang-orang yang sabar dengan pembalasan yang lebih daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ini pokok daripada orang-orang yang mau menjadikan dirinya mencintai Allah. Lalu sudah cukupkah manusia itu mencintai Allah? Akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang dicintai Allah. Apakah setiap manusia yang mencintai Allah lalu sudah mereka itu dicintai Allah? Belum tentu. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak orang-orang yang beribadah ini sombong. Ditegur saja susah. Ya. Berkomunikasi susah. Bertetangga susah. Ibadahnya luar biasa. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang-orang yang baik ibadahnya, tapi ternyata silaturahimnya tidak baik, itu bahagian dari perbuatan yang menjadikan mereka itu dilaknat Allah. 3 temannya itu. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika la'natu wa lahum su'ud dar. Silakan baca Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-25. Kata Allah, orang-orang yang melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrar. Tidak ada orang lain tahu kecuali manusia itu. Yang kedua adalah orang-orang yang memutus silaturahim. Yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Mana di antaranya? Dalam bahasa Jawa, baca kak orang Jawa. Tidak elok orang gara-gara apa? Dari selisih orang Jawa. Melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan, memutus silaturahim, berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu dilaknat Allah. Tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Bapak Ibu, para jemaah yang kita muliakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk menjadikan manusia-manusia yang dicintai Allah setelah mereka mencintai Allah adalah orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Bapak Ibu, para jemaah yang kita muliakan, ternyata infak itu adalah bahagian dari pembuka rezeki. Mana? Silakan baca Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Misal orang-orang yang berinfak itu bagaikan menanam sebuah biji. 1 biji menjadi 7 tangkai, 1 tangkai menjadi 100 biji. Artinya Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Memang ini tidak bisa dilogikakan.
Mentang-mentang bapak ibu-ibu sekarang sudah berinfak Rp1.000, nanti sampai di rumah jadi 700.000, tak akan terjadi. Tapi perlu kita yakini, ternyata sehat itu adalah bahagian daripada rezeki yang tidak berpintu. Jadi ternyata sehat itu adalah rezeki. Sumbernya apa? Infak. Sehat itu mahal. Mohon maaf, bukti sehat itu mahal. Kalau ada orang kayu banyak pitinya, ibu-ibu apa-apa, lalu sakit mendadak, sama aja berubah. Orang kayu rata-rata sakit mendadak berubah ke dokter spesialis. Tidak bisa dokter umum. Apalagi dokter puskesmas. Tidak level. Ke dokter spesialis. Sampai di dokter spesialis konsul. Kecek dokter. Ini harus dirawat. Dirawat malah pernah pokok sehat. Ternyata konsul dengan petugas, kata petugas, mohon maaf, kelaslah habis. Yang ada tuh VIP. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada orang kayu yang menjawab, mohon maaf kelaslah habis. Yang ada VIP aja rumah sakit kan balik aja. Jadinya kau berubah, kau balik rumah sakit. La ilaha illallah. Dirawat di Padang sebulan. Kata dokter harus dirawat ke Jakarta. Ke Jakarta malah Pak pokok berubah. 3 bulan di Jakarta, dokter menyarankan harus dirawat ke Belanda. Ke Belanda malah Pak berubah pokok sehat. Nggak kayu janjang di kapiang. Berubah. 6 bulan di Belanda sehat. Balik ke Padang. Barabi piti 1,2 M. 2 hari itu di Padang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu mahalnya sehat. Kok jalan ke bentuk itu tidak berubah tak berhenti itu sebanyak itu begitu. Tapi kewajiban. Mahal sehat itu. Kunci daripada sehat itu diantaranya adalah orang-orang yang suka berinfak. Apakah sehat itu mahal bagi orang-orang yang kaya saja? Tidak. Orang miskin, orang bangsa, orang dapat piti, mahal juga. Mana buktinya? Kalau orang miskin, orang bangsa, orang dapat piti, ibu apa-apa, tiba sakit mendadak, kamanya berubah. Kedukun. Kecek dukun, kau murah UBE, banyak pokoknya amuas. UBE Pak, makan selebutu kecek jual ikut 3 kali pagi. UBE gitu. Banyak orang tahu. UBE sakit kunyang aja. Dimakan apa tidak dimakan? Nabi pada itu dimakan. Menyatakan bahwa sehat itu mahal. Ternyata satu bagian daripada kunci kesehatan itu adalah orang-orang yang suka berinfak. Yang kedua ibu bapak, ternyata infak itu adalah obat. Tanpa kita sadari, ibu bapak-bapak, banyak cerita yang kita dengar dan kita baca apa. Begitu sakitnya ternyata dia suka berinfak. Mau dioperasi ternyata tidak jadi. Allahu a'lam bishawab. Ini bukti. Dan yang terakhir, bahwa ternyata orang-orang yang suka berinfak itu adalah infak adalah bahagian dari menjadikan keberkahan rezeki. Kinilah banyak ibu-ibu, bapak-bapak, keberkahan rezeki dicabut di Tuhan dari awal. Awak mampu, awak kaya, awak mempiti, membalik, bisa makan, tidak bisa. Dimakan niko kolesterol. Dimakan niko asam urat. Dimakan niko tensi. Dimakan niko gula darah, mati lagi. Satu bahagian dari penyebabnya adalah karena kurangnya berinfak. Allah cabut keberkahan rezeki. Maka yakin kita ibu bapak, para jemaah yang kita muliakan. Ternyata infak adalah bahagian daripada perbuatan manusia
yang menjadikan diri mereka dicintai Allah. Dan ternyata infak adalah pembuka rezeki. Infak adalah menjadikan keberkahan rezeki. Dan infak adalah merupakan obat. Para jemaah yang kita muliakan, jadikanlah kecintaan kita dengan membuktikan tingginya tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan kecintaan kita, melainkan jadilah kita orang-orang yang dicintai Allah. Satu di antaranya, tingkatkan infak, sedekah. Camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.